Halo, halo halo. Halo. Suaranya masuk Oh, masuk ya? Oke. ya. Oke, baik, sebelum kita memulai untuk, mentoring kita di malam hari ini, apakah dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, mungkin terkait dengan, tes latihan 1 atau latihan 2? Kalau latihan 2 saya belum masukin ke itu ya, ke Classroom, paling nanti setelah ini saya masukin ke Classroom. Ada yang mau sharing ininya, sharing apa namanya, projeknya? Tes terdengar. Oh, Ya, halo. ya. Ini udah bahas yang latihan kedua belum ya? Yang latihan kedua belum di ini sih, belum saya upload ke Classroom. Oh, ya. Ada yang mau diskusi dulu sebelum kita mulai? Untuk saat ini belum Mas dari saya. Oke. Paling saya cobain yang tes 2-nya ya. Bentar saya coba login dari satu lagi.
Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita akan coba yang untuk di tas 2. Saya akan nyobain sedikit ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau nyobain lagi nanti tinggal dicontoh aja. Saya coba create repository-nya terlebih dahulu. Oh, sorry. Jadi di sini kita bikin repository dulu ya di GitHub-nya. Saya cobain di sini. Jadi stepnya yang pertama kita bikin repository dulu di GitHub, kemudian nanti kita open GitHub Desktop ya. Ini kalau kita udah install GitHub Desktopnya, ini untuk kita nyimpan nanti path-nya. Oke, ini kita clone. Nah, setelah ini nanti baru kita bikin project barunya. Nah, kita create new project di sini. Kemudian kita next. Nah, kemudian di sini kita buat dulu. Kita tutup. Ini kita save-nya di mentoring batch 5. Kita save-nya di sini. Kemudian kita finish. Nah, kita nunggu sampai dia create project. Oke, ini nanti dia ada yang terbarunya di sini. Ini kita tambahkan ya, starter project kayak gini. Oke, kemudian ini kita push. Nanti di sininya udah ada ini ya. Di projectnya udah ada di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan mencontohkan, sebenarnya kita nyontohin yang dari modul. Kita coba create new file .dap di sini. .dap file. Sini kita coba page register ya.
Nah, kemudian kita di sini tuh pakai Flutter TOAS ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu di bagian dev-nya. Ini kita tambahkan Flutter TOAS. Yang ini. Kemudian kita tambahkan di sini installing-nya. Ini kita tambahkan di bagian dependency pathpath-nya. Di sini kita cari lagi ke bawah. Dan kita forget ya. Nah, sementara itu nanti di sini kita delete dari line 29 sampai ke bawah. Ini kita delete aja. Terus ini kita bikin stateful ya, karena nanti kita akan ini import material, karena nanti kita akan semacam get data ya. Di sini kita bikin page register. Kemudian di sini kita return di scaffold, bar. Kemudian color, green, terus title, text. Kemudian di sini kita tambahkan body ya. Kemudian kita tambahkan padding, 8 instead 16.0, terus kita tambahkan cell, form, terus di sini kita tambahkan cell, column, begini, terus kita tambahkan di sini children, terus kita tambahkan di sini text form field ya, text form field. Kemudian kita tambahkan di sini decoration, input decoration, terus hint text. Hanya di sini nama lengkap. Terus kita kasih border, outline, input border. Nggak jalan slide-nya bang. Kenapa? Slide-nya nggak jalan. Layarnya diam. Layarnya. Bentar ya, coba. Oke.
Kemudian di sini kita tambahkan border radius that circular 8. Oke, ini kalau kita mau copy paste, jadi kalau misalnya kita udah bikin ini, kita sebenarnya tinggal copy paste ya, biar nanti kita tinggal duplikat aja kayak gini. Cuman kita harus pastikan dia bukanya di mana dan tutupnya di mana gitu. Nah, kemudian di sini kita kayak gini. Nah, di sini kisahnya kita ganti dia menjadi password ya. Nah, untuk password di sini kita tambahkan dia obscure text-nya di sini true. Nah, kemudian di bawah situ kita tambahkan lagi, ini kita copy, refresh lagi ya. Iya, Mas. Bentar ya, atau saya coba ini aja. Ini guys. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di bawah sini kita kopikan. Ini kita buat di sini mudah hidup. Nah, kalau misalnya kita Oke, kita lanjut ya.
Jadi di sini kita tambahkan untuk yang moto hidupnya. Terus kalau misalnya kita punya line yang agak panjang, di bawah sini kita tambahkan di sininya kita tambahkan min line sama max line-nya. Yang di sini 3, kemudian max line-nya di sini 10. Maximum length ya. Max length. Ini 10. Seperti itu. Oke, kemudian karena ini kita pakai text form field, jadi nanti dia butuh controller ya. Jadi yang untuk bisa nge-get datanya, jadi kita butuh deklarasi controllernya nanti di atas. Oke, jadi kita tambahkan dulu controllernya di bagian atas. Di sini. Jadi kita tambahkan text editing controller. Kemudian nama misalnya gini. Sama dengan new text editing controller. Itu pas. Moto. Jadi kita bikin 3 kayak gini. Kemudian masing-masing controller ini kita deklarasikan di masing-masing ininya. Text form field. Ini controllernya nama. Terus ini controller password. Terus ini controllernya. Oh, ini sama ya, ini 2. Terus ini kita tambahkan kontrol di sini moto kayak gini. Nah, ini kalau kita running nanti kan dia udah ada 3 ya. Kita coba running, ini kita ganti ke home-nya itu ke page register. Page register. Ini kita delete. Oke, ini kita coba running. Nah, sembari menunggu ini, kita coba tambahkan di bawah sini ya. Di bawah text form field-nya ini, kita tambahkan di sini radio button. Tadi dia udah running. Website 1. Ini karena dia ada obscure teksnya true, ini kita hapus ya. Nah, dia kayak gini. Yang itu kan dia mempet-mempet ya. Mempet-mempetnya itu nanti di dalam sini kita bisa bungkus dia pakai padding. Ini pakai padding, ini juga kita bungkus dia pakai padding.
Ini kita bungkus juga dia pakai padding. Nah, dia udah kayak gini. Kemudian ini kalau kita gedein dia langsung kayak gini ya. Kalau kita kecilin dia gini. Jadi dia udah otomatis nih. Nah, setelah itu kita akan tambahkan di bawah sini radio button. Sini kita tambahkan row ya. Row. Kemudian children. Kemudian kita tambahkan di sini radio. Change. Integer i. Set state. Value. Ini nanti kita perlu deklarasi group value-nya di atas. Group value. Oke. Oke, ini kita perlu deklarasi dia di atas ini. Integer group value sama dengan 0. Change ini. Ini kita group value 0, group value stop. Bentar ya, kita errornya ini. Change to group value 1. Oh, sorry. Oke, jadi dia penulisannya gini. Ini karena dia null safety ya, jadi i-nya ini nggak boleh kosong. Terus ini kalau di sini sih nilainya nggak pasti. Terus nanti kalau dia untuk nge-get value yang dari tanda tanyanya ini, dia pakai tanda seru gitu. Jadi kita bisa copy, kemudian kita bisa copy paste ya. Nah ini kita bisa kasih di sini perempuan misalnya. Terus kita jalankan. Nah dia kayak gini. Laki-laki atau perempuan. Nah cuman kan ini dia keselect semua. Book value, ini dia karena sama. Jadi di sini kita ganti jadi 1. Oke, jadi dia kepilih salah satu ya. Karena kita udah define di atas ini, dia 0, jadi yang dipilih itu adalah yang 0, value-nya 0 gitu.
Nah, di sini nanti kita coba untuk nge-get datanya ini. Buat sini coba kita tambahkan button ya. Buat sini kita tambahkan material button. Paste kayak gini. Kemudian kita tambahkan di sini cell, kemudian text, misalnya di sini submit ya. Submit, kemudian kita bisa kasih color the green, kemudian text color depth white. Nah, kayak gini. Nah, dia seperti ini ya. Ini karena dia mepet, nanti tinggal kita kasih padding di sini. Oke. Nah, kemudian caranya gimana untuk nge-get value yang dari sini? Nah, untuk nge-get value-nya, kita bisa tambahkan dia di dalam onPress-nya ini ya. Dalam onPress-nya ini, kita bisa get value. Nah, kita bisa langsung tambahkan di sini Flutter TOAS. Show TOAS ya. Kemudian kita tambahkan di sini nama lengkap. Terus kita langsung bisa get langsung di sini. Nama, nama ya. Nama, the text. Kita bisa jadiin dia string. Kemudian di sini kita /n untuk baris baru. Kemudian nanti di atas ini kita bisa gini. Ini untuk apa namanya, penambahan string ya, penggabungan string di dalam string. Jadi kita bisa pakai tanda tambah gini. Kemudian bisa kita tambahkan password. pt pass the text to string kayak gini. Kemudian kita bisa tambahkan /n lagi. Terus tambah gini. Kemudian kita tambahkan di sini moto hidup. pt moto.text to string kayak gini. Kemudian di bawah sini kita tambahkan lagi jenis kelamin. Nah, kemudian di dalam sini kita bikin if else. Jadi kayak group value sulit ya. Group value 1 sama dengan 0. Kalau ya, nanti dia tulisannya di sini dia laki-laki. Laki-laki. Tapi kalau enggak, nanti dia di sini tulisannya wanita. Dia selesai gini. Jadi untuk di if else di Flutter itu dia ada contohnya modelnya gini ya. Ini juga berlaku di Kotlin atau di JavaScript kayaknya juga sama. Jadi kalau misalnya dia group value ini sama dengan 0, jadi ini adalah kondisi pertama. Jadi dia akan laki-laki, tapi kalau ini kondisinya yang kedua, nanti dia menjadi wanita seperti itu. Oke, kalau misalnya kita dan kita ngerasa codingan kita belum rapi, nanti kita tinggal Ctrl A, terus kita kode, terus reformat kode gitu. Jadi nanti dia akan ngerapiin sendiri. Seperti ini. Oke, kita coba running ya. Yang tadi itu nggak kelihatan, Pak. Yang blok A Oh, yang blok A nya itu ya. Bentar. Kita coba sekarang nggak berubah ya. Dan coba share screen lagi. Ya, sorry.
Oke, caranya untuk reformat kode itu Ctrl A. Ini Ctrl A ya. Kemudian ada menu kode di atasnya sini. Kode. Kemudian nanti pilih reformat kode. Pilih reformat kode. Nanti dia akan otomatis. Oke, sekarang kita coba. Oke, di sini Rizky, kemudian kita isi di sini 23. Kemudian kita submit ya. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, foto hidup, jenis kelamin, ini kita klik ini. Nanti dia akan muncul ini. Gitu. Oh, di sini kurang. N. Oke, dia muncul seperti ini ya, yang luas ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya tanya Pak, Boleh? itu kalau di antara tag form field, kalau saya kasihnya sesbox bisa aja kan, nggak ada masalah. Apa Oh, beda? iya. Enggak masalah Mas, bisa aja. Tapi kalau di sini saya pakainya padding, kan di sini ada dia all ya. Jadi all-nya ini dia ngasih jarak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi dia akan ngasih jarak ke atas sini, ke samping kiri, samping sini, ke bawah sini gitu. Tapi kalau cuman sesbox itu dia cuman ngasih jarak antar widget aja. Jadi kiri kanannya dia nggak ngasih jarak. Satu lagi Pak, Ya. saya udah bikin yang ini ya. Waktu jalan di browser sih nggak ada masalah. Saat di jalan di Android emulatornya itu overflow. Oh, overflow. Nah, kalau overflow berarti ini Mas, dia mentok di atas sini. Jadi karena kita pakai kolom, jadi kalau kolom itu dia nggak ada scroll view ke bawah. Tapi kalau kita pakai list view, dia ada scroll view. Nah, cara ngakalinnya itu adalah misalnya di atas sini saya coba kasih kontainer, terus di atas sini saya bungkus dia pakai ini scroll apa? Single scroll view. Apa namanya ya? Scroll view kah? Oh, tak. Pak, single scroll view Pak. Single cell scroll view. Pakai ini. Nanti kalau ini dia ada scrollnya ke bawah gitu. Oh. Dibungkus di bodinya ya? Di bodinya, di paling atas. Body. Tapi dia harus dibungkus dulu biasanya pakai kontainer sih Mas. Dengan kontainer. Dari kontainer dibuat lagi. Bungkus lagi dengan widget ya. Ya, widget gitu. Ya, widgetnya. Nah, ini kan kontainernya biasanya dia minta paddingnya ya? Enggak sih, enggak minta padding. Tapi kalau misalnya Masnya butuh padding, dia bisa untuk ditambahkan padding. Atau coba saya share screen Mas. Oh ya boleh, bentar ya, saya stop screen dulu. Oke, udah. Nah ini Mas, kalau kayak gini, itu sebenarnya Masnya nggak perlu tambahin shell padding lagi, karena di dalam kontainer itu dia sebenarnya udah ada padding propertinya. Coba Masnya enter, di dalam padding itu coba enter deh.
dalam padding Jadi dalam kontainer. Nah, itu di enter. Nah, di situ coba diketik padding. Nah, itu. Nah, dia udah support juga. Jadi nggak perlu 2 kali sih sebenarnya. Jadi yang padding yang cewek ini saya ini aja. Yang itu di remove aja. Yang itu klik kanan, remove widget ambilnya. Terus di dalam kontainer itu nanti ditambahkan padding. Paddingnya kecil, age all. Kasih di value-nya di situ. Oke. Nggak perlu pakai cons, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ada ini, ada message kayak begini ya. Kenapa? Ada tadi kriwil biasanya. Suggestion dia ya. Oke. Ya. Kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jalannya nggak error pas lagi di jalan. Ini coba. Oh ya, udah bisa. Udah nggak ada lagi ya. Bisa close ya. Oke. Nah, kalau satu lagi, kalau di radio itu emang kita, kalau di program-program lainnya dia biasanya di lingkaran radionya itu dengan teksnya udah jadi satu. Kalau ini nggak ada ya Mas. Jadi radio bikin terus ada teksnya lagi bikin lagi ya, menjelaskan posisi. Iya, dia terpisah Mas. Jadi dia di propertinya nggak ada. Jadi harus bikin pisah dia. Oke, mungkin penjelasan yang ininya tadi drop down-nya yang saya ngikutin yang tadi nggak ada drop down-nya ya. Oh ya. Kalau drop down itu dia sebenarnya pakai list ya. Dia sebentar saya coba. Oh ya. Stop dulu udah paling. Oke. Saya coba share screen. Itu drop down-nya ya. Saya coba share screen. Oke, untuk drop down dia ada di bawah sini ya, paling bawah. Nah, untuk drop down sendiri itu kita perlu deklarasi dulu di atas ini. Itu kita masukkan list ya. Terus untuk di drop down sendiri kita tambahkan misalnya ini ada value-nya ya, ada Islam, Kristen dan lain-lain. Nah, nanti string untuk default value-nya ini harus salah satu dari dalam sini. Jadi kayak misalnya Islam gitu ya. Jadi Islam nanti kalau misalnya maunya adalah angka strip duluan di sini, dan di sininya juga angka strip gitu. Karakter strip gitu. Terus nanti setelah itu yang value yang dibutuhkan untuk drop down cuma 2 ini. Yang pertama listnya, yang kedua itu adalah default variabelnya dia. Nah, setelah itu kita ke bagian drop down ya. Kalau drop down ini kita langsung pakai di sini namanya drop down button from field. Kemudian on change. Nah, di sini nanti dia butuh tanda tanya ya, tanda tanya. Kemudian nanti di sini tanda seru juga sama. Jadi nanti dia akan nge-get set state-nya ini, dia akan nge-set secara default. Itu adalah value, di mana value ini adalah dia mengambil dari yang N agama. N agama itu yang tadi, yang Islam misalnya ini ya. Nah, kemudian nanti untuk itemnya agar biar dia bisa drop down list, nah itu kita pakai properti namanya items, kemudian kita pakai namanya agama.map, di mana map ini dia semacam list juga, dia berfungsi untuk menampung data berupa list, tapi dia bersifat sementara gitu, jadi untuk mapnya ini. Kemudian nanti di dalam sini kita return dia ke dalam drop down menu item, seperti itu, dan kita munculkan teksnya di cell teksnya ini. Dan value-nya kita ngambil dari value seperti itu.
Nah, setelah kita bikin itemsnya ini, jangan lupa kita tambahkan .toList-nya di sini biar dia bisa menjadi dropdown atau list seperti itu. Nah, nanti setelah itu untuk view-nya atau tampilannya atau value yang kita ambil, kita langsung tinggal ngambil dari n-agama seperti ini. Nah, untuk perubahan-perubahan yang ada di sini, itu dia kan ada namanya set state ya, yang ini. Jadi ini disebut dengan proses do in background. Kalau sebelumnya dia ada init state, nah kalau ini dia disebut dengan set state. Nah, untuk set state ini sendiri, itu berfungsi untuk proses background yang merubah di view aja. Jadi kalau nanti misalnya kita ada lihat di codingan yang detail ini, kalau saya nggak salah ya, yang di detail dia ada init apa namanya, init state ya. Nah nanti kalau init state itu dia proses sebelum view-nya dipanggil seperti itu. Oke, mungkin itu sih, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti list view itu sama seperti combo box ya Pak ya? List view sama dengan combo box. Combo box itu bukannya kayak radio button ya, Mas? Ya, radio button, tapi kan radio buttonnya bisa milih. Itu kan apa drop down view-nya yang kayak combo box. Ya, drop down view-nya kayak combo box Pak ya. Betul. Iya. Bukan list box-nya apa. Combo box ya. Combo box apa checkbox? Kayaknya beda ya. Beda. Bisa milih banyak. Kayak text field. Oke. Iya, mirip-mirip sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada dari Mas Zen Fikri, ada ya, ini nggak ada kendala nggak selama ini? Udah nyobain yang di modul 1 sampai modul 3 belum? Belum Mas, belum paham, saya belum benar-benar dari dasar. Gitu, oke. Nanti kalau lagi nyobain, kalau bingung nanti di WhatsApp aja ya. Siap. Oke. Mas Maftu Ihsan udah nyobain? Untuk sementara udah Mas beberapa, baru yang splash screen. Oke. Mungkin nanti besok nyoba lagi. Oke, siap. Oke, Mas siapa kemarin? Mas Andi ya? Mas Andi udah nyobain belum? Kalau saya belum juga Mas, belum Belum ya? masih Oke. baru. Oke. Kalau Mas Wayan udah ya? Ini yang baru ngirim assignment itu Mas Made. Kalau Mas Wayan ada kendala nggak untuk yang latihan itu? Baru ke habis research password aja kemarin Pak. Tadi belum sempat ya. Mungkin besok pagi kita ulang yang model 3. Oke, siap. Ini untuk yang latihan 1 due date-nya itu besok ya. Besok. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lagi ngerjain, lagi bingung, nanti di WhatsApp aja gitu. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk tugas satunya kapan terakhir ngumpul Pak? Untuk tugas 1 besok.
Oh, besok harus dikumpul semuanya. Ya, dikumpul besok. Ini ada sih dunianya tomorrow, tanggal 18. Bisa nambah, Mas. Kenapa? Bisa tambah di blendnya. Ya, nanti semuanya sih di akhir sih, dikumpulin maksimal. Oke, siap. Makasih, Mas. Oke. Ini kita punya program kan 15 hari ya, sekarang udah ada yang kelima. Jadi ada sekitar 10 hari lagi. Mungkin nanti teman-teman bisa dioptimalkan lagi ya untuk belajarnya agar nanti kita benar-benar merasakan manfaat dari program mentoring ini gitu. Oke, mungkin itu aja untuk di malam hari ini. Untuk malam hari ini sama kita nggak ada materi, nanti saya masukkan recording sama yang tugas nanti yang di latihan 2 seperti itu. Mungkin itu aja untuk di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Mas, sama-sama. Terima kasih, Mas. Izin live. Ya, sama-sama.